Halo teman-teman semuanya, thank you udah ngeklik video aku. Aku Regi dan hari ini aku mau bawain satu kasus yang asalnya dari Taiwan juga. Kasus ini adalah kasus perampokan yang berakhir dengan pembunuhan. So, kenapa kasus ini menarik buat aku? Jadi menurut aku kasus ini tuh punya ending yang klise banget. Dia tuh endingnya kayak di drama-drama gitu, nggak kepikiran sama sekali. Ya, jadi buat teman-teman yang penasaran juga gimana cerita kasus yang punya ending klise ini, nonton sampai habis ya. Jadi kejadiannya itu berawal dari Chang yang adalah pemilik toko servis komputer di daerah Qingmei, Taipei, harus pergi mengantarkan komputer pelanggannya yang sudah selesai di servis. Ketika itu dia pergi sekitar jam 6, jam 7 malam gitu dan dia pergi sendirian, sementara istrinya menunggu di toko. Dan betapa terkejutnya Chang ketika dia pulang dari pergi mengantarkan komputer ke pelanggannya itu, dia membuka pintu toko dan dia mendapati kalau lantai tokonya itu semuanya darah. Jadi udah ketutup darah semuanya. Lalu dia berjalan ke arah belakang dan dia mendapati istrinya Su sudah tergeletak dengan beberapa tusukan di lehernya. Ketika itu Chang masih berusaha membangunkan Su sambil dia menahan darah yang keluar dari lehernya dari bekas tusukannya itu. Dia menelpon polisi setempat dan polisi yang menerima telepon itu pun lalu langsung menghubungi polisi yang saat itu sedang piket, yang punya jadwal piket di daerah situ. Kebetulan ada satu regu polisi yang lagi piket di daerah situ, tepatnya di Pasar Malam Qingmei, langsung menuju ke TKP. Ketika polisi sampai di TKP, polisi mendapati bahwa di situ sudah ada petugas medis yang sudah terlebih dahulu sampai di TKP. Juga ada beberapa tetangga dari Chang dan Su ini sudah memenuhi tempat kejadian. Jadi hal ini juga yang pada akhirnya menghambat penyelidikan polisi. Karena TKP-nya ini sudah didatangi banyak orang, jadi barang-barang di situ pun sudah banyak yang sentuh dan banyak yang menginjak. Karena itu polisi tidak mendapatkan banyak bukti. Tapi untungnya polisi mendapatkan satu buah bukti penting, yaitu sidik jari pelaku yang tertempel di genangan darah korban. Sebenarnya polisi juga mencari jejak kaki yang tertinggal, berharap ada jejak kaki pelaku yang tertinggal, karena dari jejak kaki itu kan kita bisa tahu, setidaknya bisa tahu seperti misalnya jenis sepatu yang dipakai atau mungkin nomor sepatu tersangka. Tetapi karena udah terlalu banyak orang yang keluar masuk di TKP, jadi udah terlalu bercampur banyak jejak kakinya. Dari sini kelihatan banget kalau Chang ini terguncang, dia tuh benar-benar kayak sedih banget, dia tuh sayang banget sama istrinya, dan dia juga menyesal kenapa dia pergi sendiri gitu ya, ninggalin istrinya sendiri di malam itu. So, kita flashback sedikit ke tahun-tahun sebelumnya. Jadi profil singkat dari Chang dan Su ini, mereka itu sebenarnya udah sahabat deket banget dari zamannya kuliah. Jadi mereka itu kuliah bareng, teman sekelas juga di kuliah, di beberapa mata kuliah gitu. Dan mereka tuh udah deket banget, udah saling tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mereka juga sampai tahu kebiasaan-kebiasaan dari masing-masing mereka. Dan saat kuliah, Su ini adalah murid yang termasuk murid yang paling cantik di kelas, jadi cukup banyak orang yang suka dan mengejar si Su ini. Sementara si Chang ini adalah murid yang cukup pendiam, dia juga nggak terlalu populer, tetapi sifatnya yang sabar itu menjadi daya tarik tersendiri untuk Su. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah di umur 29 tahun. Setelah menikah, mereka pun membuka toko servis komputer yang mereka rilis bersama-sama dari nol. Namun tragisnya, Su meninggal di tokonya sendiri yang udah dirilis dari nol bersama si Chang. Oke, balik lagi ke kasusnya. Menurut kesaksian polisi, ketika mereka sampai di TKP, mereka tuh kayak terkejut gitu kan. Karena ukuran toko mereka itu 2 x 2 meter. Dan di dalam ruangan 2 x 2 meter itu mereka mendapati hampir semua lantainya itu tertutup darahnya Su.
dan itu tuh darahnya hampir setebal setengah sentimeter. Jadi kebayang darahnya Su ini yang udah keluar itu sebanyak apa. Dan menurut keterangan polisi, karena di Taipei, di Taiwan itu kasus pembunuhan kan sedikit, jadi menurut mereka ini tuh termasuk dalam TKP yang agak lebih menyeramkan. Bahkan darahnya itu nggak cuma ada di lantai aja, darahnya itu sampai keciprat ke mejanya, ke kursi, bahkan ke tembok. Jadi bisa dibayangkan gimana brutalnya kasus pembunuhan ini. Ketika ditanyai polisi, dimintai keterangan, Chang ini pun nggak punya bayangan siapa kira-kira pelaku pembunuhan ini. Karena menurut keterangannya Chang, mereka berdua ini nggak punya saingan bisnis, nggak punya juga musuh yang kira-kira diuntungkan dengan kematiannya Su ini juga kayaknya nggak ada gitu. Jadi akhirnya polisi cuma bisa berpegang pada dua informasi penting yang mereka dapatkan. Satu adalah sidik jari yang tertinggal di genangan darah Su, dan hal ini juga membuktikan bahwa si pelaku ada cukup lama di TKP setelah kejadian pembunuhan itu. Entah itu pelakunya kebingungan atau pelakunya ada melakukan hal lain. Dan informasi kedua yang didapatkan polisi adalah uang sebesar 80.000 Taiwan dolar itu hilang. Dari sini polisi pun menarik kesimpulan kemungkinan yang terjadi adalah perampokan beserta pembunuhan. Sayangnya bukti yang ditemukan itu kan hanya sidik jari. Sementara di tahun itu belum ada mesin ataupun fasilitas untuk mencari sidik jari ini secara otomatis. Ini juga yang membuat jalannya penyelidikan itu cukup lama dan susah. Jadi di masa itu kalau polisi atau tim forensik mau mencari sidik jari seseorang itu dengan cara manual, yaitu digambar pakai kaca pembesar dan dia tuh kayak pakai skala-skala gitu. Kayak kalian waktu SMP itu pernah kan ada kayak tugas bikin peta gitu, dan itu tuh pakai skala digaris-garisin kayak gitu. Jadi nanti dia bakalan lihat nih di garis yang A ini cocok nggak sama garis A yang ini gitu. Jadi bener-bener harus dicari satu-satu. Kebayangkan guys susahnya tuh gimana. Dan di saat itu juga CCTV tuh nggak sebagus sekarang. Jadi buat informasi, kalau misalnya di Taiwan itu tahun sekarang ya, tahun 2020 itu tuh kayak di mana-mana ada CCTV-nya gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan perampokan atau pembunuhan atau penculikan itu tuh bakal cepet banget ketahuannya. Nah sementara kejadian ini kan terjadi di tahun 1997. Saat itu tuh belum ada yang namanya CCTV di setiap sudut jalan. Jadi bener-bener nggak ada bukti apa-apa tentang kejadian ini. Jadi di masa itu karena nggak ada CCTV, polisi tuh harus bikin formulir kunjungan dan benar-benar nanyain satu-satu ke orang di sekitar situ. Jadi kayak waktu kejadian kalian ada lihat apa, terus kayak misalnya ada orang yang mencurigakan atau enggak, terus ciri-cirinya kayak gimana, itu tuh benar-benar harus ditanya satu-satu. Sementara yang di daerah situ yang tinggal kan banyak, dan di daerah situ tuh keluar gang itu kayak ada pasar malam gitu, jadi benar-benar banyak banget orang yang bakal keluar masuk kan. Kalau misalnya aku sebagai pengunjung pasar malam misalnya ngelihat ada orang yang masuk ke dalam toko servis komputer, aku nggak bakal curiga orang itu siapa, karena kan aku juga nggak kenal gitu kan. Jadi saat itu tuh kayak susah banget buat nyari bukti-bukti atau keterangan pelakunya gitu. Akhirnya setelah kejadian itu, Chang pun memutuskan untuk menutup tokonya dan pindah ke kota yang lumayan jauh untuk melupakan kenangan pahitnya itu. Setelah berlalu beberapa bulan, kasusnya pun stuck di situ dan akhirnya polisi mulai mengesampingkan kasus ini dulu karena dirasa kasus ini tuh menjumpai jalan buntu. Jadi akhirnya polisi pun mengesampingkan dulu kasus ini. Nah, untuk kalian tahu kalau misalnya di setiap negara itu punya batas maksimal kasus. Jadi kalau di Taiwan itu batas maksimalnya adalah 20 tahun. Jadi kalau misalnya udah lewat 20 tahun dan kasusnya itu nggak terpecahkan, pelakunya itu dianggap bebas. Jadi kasusnya ditutup, ada kayak pemutihan gitu dan pelakunya pun bebas. Untungnya di tahun 2016 mulai masuk komputer yang bisa menganalisa sidik jari. Akhirnya polisi pun memutuskan untuk membuka kembali kasusnya ini karena kasusnya ini kan dirasa kasus yang cukup wow banget pada masanya gitu kan. Akhirnya kasusnya pun dibuka lagi dan
Dari sini akhirnya terungkaplah siapa pelakunya. Jadi akhirnya diketahui bahwa pelakunya ini bernama Rao. Akhirnya Rao ini ditangkap di bulan Januari sekitar tanggal 20-an di tahun 2017, yaitu sekitar 2,5 bulan sebelum kasusnya kadaluarsa. Dan ketika kasus ini terungkap, Rao itu baru berusia 34 tahun menuju ke 35 tahun. Jadi kalau kita hitung ke belakang, itu Rao saat kejadian baru berusia 15 tahun guys. Nah, hal ini juga lah yang menjadi alasan kenapa sidik jari Rao tidak ditemukan di database kepolisian. Karena umurnya ini kan baru 15 tahun pada saat kejadian, dan umur 15 tahun itu belum punya KTP. Jadi sidik jarinya ini belum terdaftar di negara maupun di kepolisian. Dan alasan kedua adalah di umur 15 tahun, para lelaki atau remaja itu di Taiwan belum mengikuti wajib militer. Jadi polisi juga belum memiliki informasi tentang sidik jarinya. Rao ini juga ditangkap bukan di Taipei, jadi dia ini udah pindah ke kota lain, tapi nggak begitu jauh juga, itu tepatnya di Sichuan. Dan kalian juga bisa lihat di rekaman ini, kalau misalnya ketika ditangkap, Rao ini sedang bersama istri dan anaknya. Aku nggak kebayang sih gimana jadi istrinya dan anaknya gitu ya. Mereka tuh nggak tahu apa-apa tentang masa lalunya si Rao ini gitu. Dan ternyata si Rao ini pernah melakukan tindakan kriminal yang benar-benar fatal banget. Jadi guys, untuk bagian klise yang aku ceritakan tadi itu, ketika polisi menghampiri Rao, polisi hanya berkata, "Apakah selama 20 tahun ini kamu bisa tidur nyenyak?" Mendengar hal ini, Rao langsung menjawab, "Akhirnya kalian menemukan saya." Oke, sekarang kita bahas tentang backgroundnya si Rao ini. Jadi, alasan Rao melakukan perampokan dan pembunuhan ini itu murni karena motif uang. Menurut teman-teman Rao ketika dimintai keterangan, Rao ini sebenarnya adalah anak yang ceria. Hanya saja dia ini kurang beruntung, dia ini lahir di keluarga yang tidak terlalu mapan. Dan pada akhirnya hal ini juga lah yang menjadi alasan Rao harus putus sekolah di SMA. Jadi cerita waktu kejadian ini adalah ketika itu dia baru putus sekolah, dia mengalami stres, depresi, dan juga kekurangan uang. Akhirnya ketika dia berjalan di Qingmei, itu dia melihat bahwa jalanan saat itu sepi dan ada satu toko yang lumayan remang-remang, dan ketika diintip ke dalam sepertinya tidak ada orang. Akhirnya dia pun membobol paksa pintunya dan melakukan perampokan. Namun sayangnya ketika dia menuju ke meja kasir, dia bertemu dengan Su yang saat itu ternyata ada di dalam. Dia pun terkejut dan takut karena dia berpikir bahwa dia akan masuk penjara karena ketahuan. Dari situ dia refleks mengambil pisau buah yang ada di meja, lalu menusukkan pisau itu ke Su berkali-kali, yang mengakibatkan Su meninggal di tempat. Setelah itu dia pun mengambil uang yang ada di dalam meja kasir sebanyak 80.000 Taiwan dolar dan membawa uang itu kabur. Jadi alasannya si Rao ini bisa cepat tertangkap setelah ada mesin komputer yang bisa mendeteksi sidik jari itu juga karena di tahun 2006 ketika dia baru saja menyelesaikan wajib militernya, dia ini terlibat dengan obat-obat terlarang sehingga mengakibatkan dia harus berurusan dengan polisi. Maka dari itu polisi pun memiliki catatan kriminal dari si Rao ini dan memiliki catatan sidik jarinya pastinya. Akhirnya setelah melalui proses pengadilan yang cukup panjang, dia pun dijatuhi hukuman selama 11 tahun penjara dan juga denda sebesar 2 juta Taiwan dolar. Jadi kenapa hukumannya itu cuma 11 tahun? Karena pengadilan melihat bahwa saat kejadian Rao ini baru berusia 15 tahun. Yang artinya dia ini masih di bawah umur. Dan seperti yang kita tahu ya, hukuman untuk orang-orang yang di bawah umur itu kan jauh lebih ringan dibandingkan dengan yang sudah di atas 18 tahun kalau untuk di Indonesia. Dan selain itu juga Rao ini melakukan tindakan pembunuhan itu bukan dengan direncanakan. Jadi dia ini kan melakukan pembunuhan karena refleks. Oke guys, jadi kasus hari ini sampai di sini. Menurut aku kasus ini tuh cukup klise ya, karena kayak polisinya tuh nggak pakai acara yang kejar-kejaran, nggak pakai acara yang
pelakunya juga bilang enggak bukan saya yang pelakunya gitu, nggak pakai acara drama banyak banget, cukup dengan satu kalimat aja kayak, apakah 20 tahun ini kamu bisa tidur nyenyak? Terus pelakunya juga cuma menjawab dengan satu kalimat, akhirnya kalian menemukan saya. Jadi menurut aku kasus itu menarik banget, kayak endingnya tuh beda aja gitu dari kasus-kasus yang lainnya. So thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, make sure untuk thumbs up. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku untuk dapetin kasus-kasus menarik lainnya. See you on next video.